Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Bertemu kembali bersama Gereja Mula-Mula dalam doa pagi bersama. Biar setiap kita yang datang pagi ini, kita mau datang dengan kerinduan bahwa Tuhanlah pengharapan kita. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari, kesempatan yang baru Kau berikan buat kami. Kami boleh menatap, menjalani hari ini bersama Engkau. Kiranya perkenanan-Mu turun atas kami pagi ini. Kami yang datang dengan hati yang haus dan lapar, Kau puaskan. Dan kerinduan kami boleh berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Engkau ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Biar mulut kami sepanjang hari menceritakan kebaikan-Mu, karena Engkaulah harapan buat setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan. Tuhan, Engkaulah harapan kami. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus perlindungan. Biar setiap kami boleh hidup menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau harapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Mari pandang Tuhan kita. Dialah perlindungan yang sejati. Keadaan apapun, mari andalkan Dia, harapan hidup kita. Mulutku penuh pujian, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hariku, amin. Penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini pujian kami naikkan bagi Yesus Tuhan. Allah perlindungan, Allah pertolongan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami puji, kami beri hormat, kami beri kemuliaan hanya bagimu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang beracara di dalam kehidupan kami. Engkau pakai hidup kami, Engkau pakai mata kami untuk melihat orang-orang yang perlu kami bantu, kami tolong. Engkau pakai mulut kami untuk mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang perlu pertolongan, perlu kekuatan. Mari Bapak Ibu, Saudara, kalau hari ini kau punya pergumulan yang berat, mungkin dalam masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau pergumulan pribadimu, mari tangan Tuhan yang kuat akan menopang kau. Tangan Tuhan yang kuat akan membimbing kau mencapai kemenangan bersama Dia. Kau harapan hidup setiap kami, Kau yang beri kemenangan, Kau yang beri kekuatan. Kami mau pandang Engkau Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan kami mau berseru kepada Engkau ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang Tuhan yang begitu penuh kasih. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi karena kekuatan-Mu. Amin. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
pertolongan yang sejati. Amin. Amin. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalamku pandang. Wajah-Mu dan berseri, pertolonganku datang dari-Mu. Pegangkan tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, kita tahu bahwa ada terang dan ada gelap. Inilah dua pihak yang tidak akan pernah bersatu. Di mana ada terang, kegelapan hilang. Ya, itu sudah pasti. Makanya ketika Tuhan bicara bahwa kita semua adalah terang dunia, itulah maksud tujuan kita untuk hidup di dunia ini. Jadi terang dunia, saudara. Kita semua memang terang. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah pagi ini menjadi berkat bagi kami semua, dan kami disadarkan untuk apa kami hidup. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di mana terang ada, di sana kegelapan sirna. Itulah kalau kita tahu bahwa dunia ini gelap, semakin gelap, maka kita harus semakin terang. Itulah misi hidup kita ini. Ya, sebelum kita menutup mata. Jadi, jangan sampai kita ikut gelap dalam dunia ini. Justru kitalah yang harus jadi terang. Sebab kalau bukan anak-anak Allah yang jadi terang, lalu siapa lagi? Tidak ada lagi loh, saudara. Jadi kita tidak punya pilihan. Memang kita adalah terang dunia. Definisi itu jelas. Tuhan Yesus yang mendefinisikan. Bukan supaya kita menjadi terang dunia, bukan. Kamu adalah terang dunia. Berfungsilah. Jangan terang dunia tapi melempem. Tapi padam. Ya. Jadi terang sejati itu bukan lewat kata-kata saja. Harus lewat dampak yang nyata. Perhatikan itu. Seperti sebuah mercusuar. Dia memancarkan terang. Dia di tengah badai, di atas karang, di tepi laut yang gelap. Tapi ia diperlukan. Supaya kapal-kapal itu tidak tersesat. Kan begitu. Jadi mungkin ada di antara kita yang bertanya dulu ya, apa itu gunanya hidup kita ini sebenarnya? Kan kita tidak tahu siapa yang sedang memperhatikan hidup kita. Mungkin ada teman kita yang lihat bagaimana kita hidup, cuma mereka tidak komentar aja. Jangan sampai hidup kita malah jadi sandungan, batu sandungan. Hidup kita harus memancarkan terang, kemuliaan yang Tuhan berikan. Sehingga kalau banyak orang melihat, orang akan tahu ini terang yang ini. Yang itu gelap. Gitu, saudara. Ya, dan dampaknya bisa dirasakan. Bukan cuma teorinya, tapi dampaknya. Di tempat kerja, seorang yang jadi terang pasti tepat waktu, dapat dipercaya, bertanggung jawab, tidak suka gosip. Ia jadi berkat di tempat kerjanya. Di keluarga apalagi,
Orang tuanya jadi berkat bagi anak-anaknya. Anaknya sangat mengasihi orang tuanya. Di keluarga, keluarganya jadi keluarga Tuhan. Kan begitu. Di media sosial, ya, media sosial menjadi mimbar tanda kutip bagi kita semua. Apa yang kita bagikan, apakah itu membangun, menguatkan, memberi harapan, atau yang kita tampilkan itu malah menampilkan kemarahan, kebencian, fitnah, kesia-siaan. Waduh, saudara, apalagi kesesatan, ya. Saudara ingat, terang dunia itu untuk menerangi dunia ini. Sebab dunia ini dari hari ke hari semakin gelap. Nah, ini bukan berarti lalu kita bersaing dengan terang yang lain. Sebab anak-anak Allah kan banyak. Kita bersama-sama menerangi dunia ini. Ya, jadi tidak pernah ada terang sama terang saling bersaing harusnya. Saudara eksperimen lampu di rumah ada beberapa pernah nggak bersaing? Tidak, tapi saling menambahkan terang sehingga dunia ini penuh dengan terang. Mestinya begitu. Makanya firman kebenaran itulah terang yang harus kita sampaikan ke dunia ini. Sebab banyak ajaran itu ajaran kegelapan sebenarnya. Maka kita harus menampilkan juga sisi satunya, yaitu terang. Sang terang itu sendiri sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Makanya segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Makanya iman seseorang kalau mau sempurna, pandanglah Yesus. Kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Tidak bisa pakai yang lain. Tidak ada caranya. Tidak ada seseorang berani mengaku akulah kebenaran kecuali Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita sangat bersyukur memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus yang mendefinisikan hidup kita bahwa kita adalah terang dunia, bahwa kita adalah garam dunia. Saudara bisa bereksperimen dalam kegelapan, ruang yang gelap total gitu. Saudara coba bawa senter yang kecil saja, maka itu akan sangat terang, kelihatan sangat terang. Demikian juga dengan dunia ini. Makin gelap dunia ini, makin anak-anak Allah harus bersinar terang. Jangan kompromi, jangan malah redup. Ya meskipun itu sulit, tapi itulah karakteristik daripada terang, sang terang itu. Ia akan menerangi sisi-sisi kegelapan seseorang sehingga kegelapannya sirna atau hilang. Begitu ya saudara ya. Jadi mari kita menyadari bahwa kita semua adalah terang dunia. Dan sebagai terang dunia, kita harus menerangi dunia yang gelap ini. Kita harus mengabarkan kebenaran. Kita harus membagikan informasi tentang kebenaran kemana saja kita pergi. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang mengenal Tuhan Yesus melalui perbuatan kita juga. Bukan hanya lewat mulut kita saja. Ya, untuk itu diperlukan perubahan yang radikal, saudara. Yaitu kita tidak boleh memiliki ego lagi. Ego kita adalah kehendak Tuhan. Barulah kita bisa menjadi terang. Jika seseorang egonya masih dominan, tidak mungkin ia jadi terang. Ia masih gelap hidupnya. Makanya kita harus menata bagaimana kita hidup ini, memperhatikannya. Apa yang kita tonton, apa yang kita bicarakan, apa yang kita makan, kita minum, apa yang kita dengar. Ya, mari sadar bahwa kita adalah terang dunia yang menerangi kegelapan, sehingga kegelapan itu sirna. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami adalah terang dunia, garam dunia. Sehingga tugas kami
selama kami hidup harus mempengaruhi, membawa dampak yang memancarkan kemuliaan Allah. Terima kasih, kami sangat mengucap syukur dengan keberadaan GMM, Gereja Mula-Mula. Biar Tuhan pakai terus gerejamu ini sebagai alat di tangan Tuhan. Biar Tuhan pakai gereja ini untuk memancarkan terang ilahi dimanapun kami berada. Terima kasih, biarlah Tuhan yang melindungi gereja ini dari tangan-tangan jahat. Terima kasih juga kami mengucap syukur untuk pribadi-pribadi yang dengan tulus mendukung pekerjaanmu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.